Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ervina Nisbania Zahra dari program studi Teknik Elektro Universitas Nusantara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CDMA, FDMA, dan TDMA. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian CDMA. Jadi, CDMA atau Code Division Multiple Access berbentuk multiplexing yang memungkinkan banyak sinyal untuk menempati saluran transmisi tunggal. Nah, memaksimalkan penggunaan bandwidth yang tersedia. Teknologi ini digunakan dalam sistem telepon. Telepon seluler ultra frekuensi tinggi atau UHF di pita 800 microhertz sampai dengan 1,9 GHz. Nah, oke. Jadi, gimana sih cara kerja dari CDMA ini? Nah, jadi teknologi CDMA tidak menggunakan satuan waktu, melainkan menggunakan sistem kode atau coding. Prinsip ini sesuai dengan singkatan dari CDMA itu sendiri, yaitu Code Division Multiple Access. Nah, jadi sistem CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik dan kode itu digunakan untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Oke, selanjutnya fitur dari CDMA. Sinyal pesan pita sempit atau Northband akan digandakan dengan penyebaran sinyal. Nah, pita lebar atau wideband atau disebut juga dengan pseudo noise code. Nah, setiap pengguna mempunyai kode pseudo noise ini atau PN. Nah, capacity limit atau performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu jumlah pengguna sudah meningkat. Oke, selanjutnya mengenai pengaplikasian dari CDMA ini. Nah, salah satu aplikasi awal multiplexing pembagian kode adalah di Global Positioning System atau GPS. Ini sebelumnya berbeda dari penggunaan yang di telepon seluler. Atau the Qualcomm standar IS95 dipasarkan sebagai CDMA 1 standar. Nah, Qualcomm IS2000 yang dikenalkan sebagai CDMA 2000 digunakan oleh beberapa perusahaan telepon. Nah, termasuk jaringan Globalstar standar ponsel 3G UMTS yang menggunakan WCDMA. CDMA telah digunakan dalam sistem satelit Omnitrans untuk logistik transportasi. Oke, yang selanjutnya ada FDMA. FDMA ini singkatan dari Frequency Division Multiple Access. Jadi, FDMA merupakan sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi atau frekuensi band. Nah, jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan satu jalan. Nah, jadi maksudnya pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan tersebut, maka pelanggan yang lainnya tidak dapat menggunakan jalan tersebut sebelum pelanggan A itu selesai. Oke, jadi selanjutnya gimana sih cara kerja dari FDMA itu sendiri? Nah, pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Nah, metode FDMA paling tidak efisien dan umumnya hanya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. FDMA ini merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancarkan atau transmit dengan menggunakan frekuensi downlink. Oke, selanjutnya itu fitur dari FDMA. Dalam FDMA, setiap pengguna berbagi saluran frekuensi atau transponder satelit secara bersamaan. Namun, setiap pengguna mentransmisikan pada frekuensi tunggal. Nah, FDMA kompatibel dengan sinyal digital dan analog. FDMA ini menuntut filter yang sangat efisien di perangkat keras radio, bertentangan dengan CDMA dan TDMA. FDMA tanpa masalah waktu yang ada di TDMA. Sebagai hasil dari pemilteran frekuensi, FDMA tidak rentan terhadap masalah dekat atau jauh yang ada dalam CDMA.
Oke, selanjutnya apa aja sih aplikasi dari FDMA ini? Nah, FDMA itu aplikasinya seperti sistem telepon, radio sistem, kabel TV, walkie-talkie, jaringan seluler untuk grup pengguna tertutup, misalnya Wi-Fi sistem komunikasi akses total atau TACS, komunikasi seluler 2G GSM menggunakan FDMA juga dalam kombinasi dengan TDMA dan UMTS dalam kombinasi dengan teknik multiplexing lainnya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai TDMA. Jadi, TDMA atau singkatan dari Time Division Multiple Access diperkenalkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi. Nah, TDMA merupakan teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran. Nah, TDMA ini menjadi salah satu metode utama yang digunakan oleh jaringan digital telepon seluler untuk menghubungkan panggilan telepon. Sinyal digital dari jaringan digital dihubungkan ke pengguna tertentu untuk berhubungan dengan sebuah kanal frekuensi digital. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari TDMA itu sendiri? Nah, TDMA mengambil setiap kanal dan membelahnya menjadi 3 kali celah. Setiap pembicaraan di telepon mendapat sinyal radio untuk 1 hingga 3 kali, dan sistem tersebut secara cepat mengubah dari satu telepon ke telepon yang lain. Nah, hal ini diserahkan ke Time Division Multiplexing atau TDMA. Oke, next yaitu fitur dari TDMA. Nah, waktu jaga perlu diminimalkan berbagai satu frekuensi operator dengan banyak pengguna. Kontrol daya yang kurang ketat. Transmisi non-kontinunya membuat handoff lebih sederhana. Kompleksitas alokasi frekuensi atau slot. Oke, selanjutnya apa saja sih aplikasi dari TDMA ini? Yang pertama, TDMA digunakan dalam telekomunikasi seluler digital, sistem satelit, dalam GSM IS136 IDEN. TDMA dinamis digunakan juga untuk komunikasi mode paket. GSM menggunakan TDMA juga dalam kombinasi dengan FDMA dan menawarkan keuntungan besar dari TDMA. Nah, jaringan PON juga digunakan untuk lalu lintas hulu dari tempat ke operator. TDMA juga digunakan sebagai komunikasi telepon. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.